Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini Litbang Kompas merilis hasil surveinya dan menempatkan Anies Rashid Baswedan sebagai pemenangnya atau yang memperoleh suara terbanyak. Yang kedua, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ada yang menarik di sini adalah hasil yang didapat oleh Kaisang Pangarep, putra daripada Presiden Jokowi, putra bungsu, cuma 1%. Akhir-akhir ini saya termasuk rakyat yang awam bingung melihat Presiden Jokowi jabatannya tinggal 2 bulan lagi, 20 Oktober diganti sama Prabowo Subianto. Tapi kok kenapa ya, walaupun beliau nggak ngakuin gitu kalau beliau cawe-cawe untuk urusan anaknya apa, cuman doain doang, tapi aneh, ada yang aneh. Sebab Presiden Soekarno turun nggak pernah tuh kader anaknya. Soeharto sekalipun, pemimpin Orde Baru yang berkuasa panjang lebar 32 tahun, itu juga nggak ngader anaknya. Begitu juga Habibie, Gus Dur, bahkan Megawati nggak ngader dia anaknya untuk jadi presiden. Sekarang Puan Maharani jadi ketua dewan nggak ujuk-ujuk. Masuk dulu anggota DPR beberapa periode dan dipilihlah dia sebagai ketua dewan. Begitu juga SBY. AHY nyalon gubernur ketika SBY udah lengser. Nah, yang kita heran ini, Jokowi kan dari kampung ya, orang rakyat biasa gitu. Saya termasuk yang bingung lihat praktek-praktek politiknya gitu ya. Berkali-kali bilang Gibran nggak bakalan maju, jadi nggak bakalan maju di Pilpres. Ujung-ujungannya Anwar Usman, ada iparnya ketua MK, ngelolosin. Bahkan lebih parahnya lagi, sebelum peraturan KPU itu PKPU tentang capres diubah, dikonsultasiin ke Komisi 2 DPR RI, itu Hasyim Asyari ketua KPU waktu itu sama teman-temannya netapin Gibran sebagai cawapres. Ini sekarang MA ngelolosin tentang calon gubernur pilkada, yang kita tahu lah, calon lain nggak ada yang ngajuin, orang yang umurnya masih kurang nggak ada yang ngajuin ke MA untuk urusan itu. Ya sekarang jadi dimanfaatinnya oleh Kaisang. Saya termasuk yang aneh ya, justru dari latar belakang yang kita anggap dari orang kampung, deso gitu, orang-orang biasa-biasa aja, bukan anak jenderal, bukan anak petinggi besar atau bekas pejabat negara kita. Kok Pak Jokowi ambisinya apa ya, melebihi dari bekas-bekas presiden yang latar belakang mereka justru dari keluarga elit gitu ya, kalau boleh dibilang. Karena apa? Sekarang orang di kampung yang tukang kambing, tukang luku, berbuat masjid, ngerti ngapa itu Anwar Usman ngelolosin usia capres di bawah 40 tahun, itu ngerti, udah pada ngerti. Terus ngapa itu MA ngelolosin usia calon gubernur tiba-tiba ya, itu orang pada ngomong ya buat Kaisang. Terus ngapa itu ketua KPU itu pas banget tuh, habis tugasnya udah kelar, urusan cawapres beres, urusan aturan pilgub pilkada kelar, baru dah paten diberhentiin kasus wadonnya. Jadi kita ini kayak apa ya, kita kayak ada di negara apa gitu, bingung lihat Pak Jokowi. Sekarang Dewan Pertimbangan Presiden mau diubah jadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang ketika reformasi itu diusek, dihapus karena ngabisin duit negara. Nah pertanyaannya sekarang, buat siapa nanti itu ketua DPA? Banyak yang bilang buat Pak Jokowi. Berarti Jokowi ini keket ya, kalau kata orang Bekasi keket, pengen berkuasa terus. Jadi ora ikhlas pisan kalau udah kelar main politik, udah jadi orang paling tinggi di Indonesia, jadi presiden 10 tahun,
itu masih pengen aja terus berkuasa, entah lewat anaknya, entah lewat mantunya, ya. Nah kita nih, saya nih sebagai orang kampung bingung lihat Jokowi, ya. Kok yang backgroundnya dari orang biasa-biasa aja justru nggak menunjukkan sikap yang melebihi dari mantan-mantan presiden yang dari keturunan ya dalam tanda kutip bangsawan lah, orang elit lah. Mega bapaknya Soekarno, ya kan, SBY jenderal, mertuanya Sarwo Edi Wibowo yang nemuin lubang buaya, Habibie orang top, ya enggak, orang pinter, Gus Dur apalagi, ya enggak, turunan Joko Tingkir yang keturunannya nyampe ke Rasulullah SAW. Mbahnya itu Mbah Hashim, pendiri NU engkongnya. Tapi ngapa ini ya pas Jokowi kayak begini gitu? Emang ngapa kalau terus Prabowo jabat nggak pakai diimplang-implang, diantepin aja itu Prabowo ngejabat? Emang apa yang ditakutin? Emang apa yang takut dikutak-atik? Kan jadi begitu orang mikirnya. Ini kita nih orang kampung nih bingung gitu. Kan kalau apa-apa apalagi terkait kekuasaan dipaksakan itu mudarat sebetulnya. Belajar dari sejarah Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang memaksakan putranya Yazid untuk menjadi khalifah. Sementara Yazid dianggap oleh para sejarawan ya, nggak masuk nominasi kepantasan menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dipaksa, ya kan, dengan karismanya Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum meninggal dijadikan ya putra mahkotanya lah. Lalu beliau meninggal, jadilah Yazid. Kontroversi kan, Yazid dibilang su'ul adab, nggak ada etika, serata seroto. Jadi memang apa-apa yang dipaksakan akan memunculkan mudarat. Jadi ini perhatian buat kita nih, orang-orang kampung nih. Kalau Pak Jokowi itu orang kampung, tapi di ujung kekuasaan ini nggak menggambarkan beliau itu seperti orang kampung gitu, yang ikhlas redo buat udah puluh tahun gue udah diservis jadi presiden Republik Indonesia, orang nomor 1. Harusnya kan begitu, redo ikhlas buat udah gue mau udah pulang ke Solo, udah gue mah anteng-anteng aja, udah gue pensiun. Kudunya kan begitu kalau pikiran kita ya, karena udah jabatan paling tinggi presiden. Nggak taunya itu Anwar Usman, ada iparnya, begitu ya ngegolin Gibran. Ini MA ngegolin Kaesang. Anehnya lagi partai-partai ngikutin ono dukung Bobi Nasution di Medan jadi gubernur Sumatera Utara. Partai-partai itu juga kadang-kadang mungkin ada sandraan, ada apalah kalau lo nggak ini gue masih berkuasa, mungkin gitu ya. Kan banyak pengamat yang bilang begitu ya. Jadi kita berharap Pak Jokowi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan udah berkuasa habis 20 Oktober. Dunia mah kalau dicari Pak nggak ada ujungnya ya. Kita doain aja dah biar begitu. Biar kita nih yang dari orang kampung main politik nggak bingung lihat background Pak Jokowi yang orang kampung nggak sama kita. Malah dia satu-satunya presiden yang dari orang biasa kok jadi keket ketika mau ngabisin, kayak pengen kekuasaannya nggak lepas gitu. Apalagi kalau bener besok DPA One Team Press diganti sama DPA, lalu yang jadi ketua DPA Pak Jokowi, itu mah dia pisan, kalau kata orang Bekasi, dia pisan. Itu mah udah tujuannya apa dirubah One Team Press jadi DPA Dewan Pertimbangan Agung, dia pisan, kata orang Bekasi.